Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga ada anak-anakku yang Bapak saya dan Bapak Sinar. Hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Liling, karena kita tahu bahwa Bu Liling ini adalah calon guru penggerak, ya, di mana dalam salah satu fase kegiatannya diantaranya adalah Bu Liling harus melakukan kegiatan positif atau memberikan diseminasi kegiatan positif khususnya di SMP Negeri 3 Jero lagi. Nah, budaya positif apa yang sudah nanti ada di SMP ini nanti akan dikupas oleh Ibu Liling, ya. Semoga acara ini nanti bisa bermanfaat, bisa meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3 Jero Legi di dalam mengantarkan anak-anak untuk bisa sukses di kemudian hari, yakni bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, kemudian bisa menguasai literasi, kemudian menguasai numerasi, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bisa berbangsa dan bernegara, ya, dengan baik. Nah, itu harapan-harapan kita. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Tolong diikuti kegiatan ini dari awal hingga sampai akhir. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Tetap semangat belajar. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Jero-Legi, Bapak Prasetya SPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dan karyawan TU serta anak-anak Ibu, ya, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ada di modul 1.4, tugas aksi nyatanya adalah melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu dan anak-anakku mungkin bisa berpasangan, ya. Yang satu berperan sebagai A, yang satu berperan sebagai B. Yang A tugasnya adalah mengepalkan, yang B tugasnya adalah membujuk, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau menggelitik, atau menawari uang agar si A mau membuka tangannya. Coba dipraktekkan yang A dan yang B. Boleh, ya? Boleh, Bang, ya? Dengan cara apapun ya si A itu mau Thank you.
Jadi ibaratkan apa yang dibilang itu adalah Ini bullying ini. jadi ibaratkan apa yang dibilang itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang penting dalam kehidupan Bapak Ibu sehingga tidak boleh direbut sama orang lain. Katakan apa bukan video. Sekarang apakah tadi yang mengepalkan tangan nih, apakah membuka tangannya? Membuka. Mengapa? Alasannya apa? Berarti intimidasinya berhasil ya? Diancam berarti membuka tangan karena merasa diancam gitu ya. Oh iya, kenapa pindah? Harusnya diiming-imingi kalau buka tangannya masuk surga. Yang mana tuh? Jadi dalam kegiatan tadi siapa sih yang memutuskan gitu, yang memegang kendali, yang mau membuka tangan itu siapa yang memegang kendali, yang mengepal atau yang membujuk? Yang sebenarnya adalah diri kita sendiri yang memegang kendali atas apa yang mau kita lakukan. Begitu juga dengan siswa. Kita mungkin bisa menghardik, mengancam, ya naudzubillah jangan sampai sih ya. Menawari atau menghukum atau memberi reward kepada siswa, tapi ketika siswa memilih untuk tidak melakukan, ya kita bisa berbuat apa? Kita sudah merayu mungkin ya, tapi mereka sendiri sudah tidak mau melakukan atau tidak mau dikontrol oleh kita ya. Karena kita memang tidak bisa mengontrol siswa karena mereka sendiri yang mengendalikan diri mereka. Nah, di sini ada yang namanya teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya ketika kita sebagai guru nih, terutama memerintahkan sesuatu kepada anak dan anak mau menjalankan, itu artinya anak sedang berada di fase mau dikontrol oleh bapak dan ibu. Mau memaksa sekalipun ya, kalau anak tidak mau, ya mereka tidak mau gitu. Itu teori kontrol dari William Glasser. Teori kontrol yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi ketika kita membujuk itu adalah suatu bentuk kita mengontrol murid. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu. Dan kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung. Jadi mungkin ketika dibujuk mau, tapi suatu saat juga mereka jadi nggak mau juga. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Dan selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi ketika kita merasa membuat murid itu merasa bersalah, sebelum saya mengikuti guru penggal ya, jujur ya saya jadi mengevaluasi diri bahwa ternyata selama ini posisi yang sering saya terapkan adalah membuat merasa bersalah. Jadi ketika anak
melanggar peraturan, kita itu kan sering kamu apa nggak kasihan sama bapak atau sama ibu? Kenapa sih kamu begini terus? Kayak gitu. Itu sebenarnya adalah kita sedang membuat anak menjadi posisi bersalah. Jadi mereka merasa identitas mereka gagal, karena merasa, aku gini banget apa ya, kayak gitu. Ketika kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal dari awal itu kita tidak mempunyai kontrol, gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa. Seperti itu. Dan di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus respon itu adalah menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol itu adalah realitas dan kebutuhan kita berbeda. Dan di stimulus respon juga semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal harusnya kita memahami pandangan orang lain. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah itu tujuan perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Itu teori kontrol menganggap bahwa semuanya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon ada orang lain bisa mengontrol saya. Tadi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol, dan Anda yang mau tadi berusaha memutuskan apakah akan membuka tangan atau tidak. Itu kan sebenarnya dari Bapak Ibu sendiri tadi yang mengontrol apakah mau membuka tangan atau tidak. Terus kemudian selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pertama mungkin kita yang sering ya dirayu, akhirnya kan dipaksa kayak gitu ya. Itu bentuk dari stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol ini di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon itu model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Jadi diharapkan kita semua sebagai guru dan tenaga pendidikan itu kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini apa makna disiplin? Disiplin yang sering kita tahu itu adalah bahwa disiplin menjadikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini adalah kecenderungan kita memaknai kata disiplin. Disiplin mematuhi aturan, disiplin dalam belajar, itu kan makna disiplin itu cenderungnya itu kita melakukan sesuatu untuk patuh. Nah, sebenarnya menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, beliau mendidik di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin yang baik adalah disiplin sendiri ya. Jadi kita memaksa diri sendiri untuk berbuat sesuatu gitu. Tetapi jika kita tidak bisa melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, mungkin dengan adanya peraturan. Selanjutnya adapun kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika itu jarwannya. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar, atau berasal dari kata disiplin atau murid atau pengikut.
Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul bahwa alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi itu ada dua nih, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang diharapkan untuk siswa-siswa kita itu adalah yang muncul adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri mereka. Kalau ekstrinsik itu bisa berupa hukuman atau reward. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, itu biasanya tidak berlangsung lama. Jadi ketika mungkin bosan gitu ya, dikasih reward terus, akhirnya suatu saat tidak melakukan gitu, karena memang motivasinya dikasih reward gitu. Atau misalkan biasa dikasih reward terus kemudian tidak dikasih, akhirnya dikecewa, akhirnya dia tidak melakukan lagi begitu, karena itu motivasinya dari luar. Diharapkan nanti murid-murid kita itu memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Karena nilai-nilai kebajikan itu bersifat setiap individu, maka nilai-nilai kebajikan setiap orang berbeda. Tapi kita di institusi sekolahan ini sepakat bahwa nilai kebajikan yang ingin kita bangun adalah profil pelajar Pancasila. Apa aja nih Bapak Ibu? Yang pertama, dan berakhlak mulia. Yang kedua, tiga, bertempat. Kelima, dan yang keenam, harapannya nilai-nilai ini, nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diharapkan ada pada murid itu bisa, nilai kebajikan itu bisa Bapak Ibu terapkan begitu, baik di dalam kelas, di dalam pembelajaran kelas maupun ketika di luar kelas atau ketika ekskul dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai ini kan kalau ini sebenarnya Bapak Ibu juga sudah menerapkan ketika di modul ajar itu kan ada poin dimensi profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya bukan hanya buat kewajiban di modul tapi benar-benar memang diterapkan. Nah, sekarang ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini yang tadi sudah saya sempat singgung Teori motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi eksternal dan internal. Contohnya kalau eksternal ini, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pernah nggak Bapak Ibu guru menemui anak ketika disuruh, Bu kalau nggak ngerjain bagaimana? Gitu kan? Ada? Nah, itu berarti motivasi yang terbangun masih ekstrinsik. Atau misalkan ketika diminta untuk membuat sesuatu, Bu kalau yang paling bagus dapat hadiah apa? Aku dapat apa gitu, dapat reward apa? Itu juga sebenarnya masih motivasi ekstrinsik. Jika suatu saat mereka tidak dikasih reward mereka mogok, nanti tidak akan melakukan begitu, karena motivasi ekstrinsik itu bersifat sementara. Beda dengan yang namanya motivasi internal atau dalam diri. Jadi mereka melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena mereka yakin menurut keyakinan yang mereka, saya melakukan ini untuk saya sendiri, saya tidak melakukan ini juga untuk saya sendiri, kebaikannya dan manfaatnya gitu. Jadi itu bedanya Jadi kalau ekstrinsik itu masih dipengaruhi biasa yang kita praktekkan itu penghargaan dan hukuman. Tapi kalau intrinsik itu mereka memilih untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka yakini. Misalkan kayak ngerjain tugas, mereka mengerjakan tugas karena mereka yakin bahwa tugas itu penting untuk mereka sendiri. Jadi ketika motivasi intrinsik sudah terbangun, itu penak banget kayaknya Bapak Ibu. Dan ini memang membutuhkan waktu. Sementara kalau kita lihat itu kebanyakan motivasi
masih di ranah ekstrinsik. Nah, kita bagaimana kita membuat mereka itu menjadi berubah menjadi motivasinya intrinsik. Berarti yang perlu dikuatkan adalah kita perlu menguatkan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini itu perlu dikuatkan sehingga mereka melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang apa yang mereka yakini. Kemudian ada yang namanya restitusi. Sebenarnya ini modul-modul seperti ini sudah ada di platform Merdeka Mengajar di bagian topik budaya positif. Ada di situ. Barangkali nanti Bapak Ibu mau mendapatkan sertifikat ini bisa di platform Merdeka Mengajar membahas itu disertai dengan video-video lengkap gitu dan melakukan aksi nyata budaya positif ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini ada yang namanya restitusi. Apa sih itu restitusi? Adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita itu diskusi gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya ketika belajar budaya positif itu merasa tertampar sih sebenarnya, karena ternyata apa yang saya praktekkan saya mengakui bahwa masih kurang tepat begitu. Seringnya membuat merasa bersalah. Jadi ketika restitusi itu, ketika murid melakukan kesalahan, kita itu berdiskusi dengan murid, menanyakan kepada murid dengan nada yang lemah lembut, bukan yang marah-marah sampai kenapa kamu begini, apalagi sampai nunjuk-nunjuk ya. Terus atau dengan membuat rasa bersalah, misalkan aduh nah kamu gak kasihan apa sama ibu begitu ya misalkan. Tapi dengan restitusi itu kita berdiskusi, menanyakan kepada anak gitu ya, mengapa kamu melakukan kesalahan. Setiap anak ketika berbuat sesuatu itu kan ada alasan yang mendasari di balik itu. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka salah dan kita mengajak berdiskusi ada solusi. Solusi itu bukan dari kita Bapak Ibu, tapi dari anak. Jadi dari anak. Jadi selama ini kita yang ngasih solusinya berarti kamu harus begini, gitu kan? Karena kamu begini, kamu harus begini. Nah, tapi kalau di restitusi tidak, kita yang menawarkan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini. Ini restitusi. Misalkan terlambat karena kesiangan, kan nanti kita tanya tuh alasan apa sih kenapa kamu kesiangan, alasannya apa? Misalkan, ya Bu, saya bangun kesiangan, gitu kan? Loh kok bisa bangun kesiangan dan sebagainya. Terus biasanya kan Bapak Ibu kan, ya udah makanya kalau malam itu jangan begadang, gitu kan? Tapi kalau di restitusi tidak. Jadi nanti kita yang menawarkan gitu. Ya udah nak, kamu salah ya karena bangun kesiangan datang ke sekolah gitu. Sekarang untuk memperbaiki masalah ini biar kamu ke sekolah tidak terlambat, tidak kesiangan, apa yang akan kamu lakukan? Solusi dari mereka sendiri. Itu yang namanya restitusi. Jadi akan lebih mengena mereka yang nyari solusi sendiri. Ya kalau nggak dijalankan itu beri ya. Maksudnya kan karena mereka sendiri yang ngasih solusi kok nggak dijalankan. Kita akan lebih mengena ke siswa daripada kita yang bilang, ya makanya kamu begini, kamu harus begini. Itu kurang mengena. Nah di sini akan diberitahu sesuatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada hukuman. Apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya itu hukuman berupa fisik. Dia tidak dan sifatnya itu tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Dan korban mendapatkan kesakitan, kemudian murid atau anak akan tersakiti dan perilaku pasif agresif meningkat. Selanjutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman kan biasanya kadang buat menakuti murid gitu. Itu kalau muridnya ada yang bandel, nggak takut, nggak akan berjalan.
melanggar karena mereka nggak takut akan hukuman itu kalau hukuman ini. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Karena hukuman itu biasanya ya udah saat itu dijalani hukuman itu ya selesai gitu ya, tidak ada bekasnya. Kemudian adalah peraturannya adalah kamu harus, jadi kita memaksa, hukuman itu memaksa. Peraturannya adalah kamu harus bla itu hukuman. Dan murid atau anak membenci peraturan, itu efek dari hukuman. Kemudian ada yang namanya konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, dan korban bisa diabaikan, serta murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Dan melakukan monitoring dan supervisi guru secara terus menerus dari guru, dan selanjutnya adalah membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, contoh konsekuensi adalah kita nanya apa peraturannya ya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Kalau seperti ini kan masih dari kita nih kalau konsekuensi. Nah, diharapkan kita akan berada di posisi restitusi. Yang diharapkan Bapak Ibu guru dan kita semua yang di sini bahwa kita diharapkan ada berada di restitusi. Mungkin selama ini kita masih berada seringnya di konsekuensi nih, seringnya di konsekuensi karena kalau hukuman insya Allah sudah tidak ada di sini karena hukuman biasanya bersifat fisik. Karena di sini sudah tidak ada, biasanya kita masih berada di tahap konsekuensi. Harapannya kita bisa berada di tahap restitusi. Apa ini? Restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi pilihannya itu dari murid. Mereka solusinya itu dari murid. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena dari murid dia akan lebih tertanam dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti dan murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu. Dan masalah terselesaikan dan murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya. Ini balik lagi karena solusi dari murid, mereka juga akan bertanggung jawab atas solusi yang mereka berikan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini contoh dialognya ya ketika kita berposisi sebagai restitusi. Contohnya adalah apa yang kamu yakini? Yakini itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi nanti solusinya dari murid, dan murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Di sini Bapak Ibu saya sudah punya suatu lembar kerja nih. Ini minta tolong diisi dan anak-anakku juga ya. Untuk mencat di sini dipilih. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Jadi sini ada beberapa pernyataan gitu. Pernyataan itu masuk ke hukuman atau konsekuensi. Monggo bisa di sini saya bagikan. Atau ada yang masih bingung mengenai hukuman atau konsekuensi? Masih bingung? Mau tanya-tanya boleh nggak? Boleh Pak, boleh mau tanya boleh. Gimana Pak? Kemarin pas ASN itu kan anak nggak belajar, terus hasilnya jelek, berarti kita nggak boleh marah apa gimana? Ini Bapak, jadi terima kasih atas pertanyaannya ya. Ketika anak ASTS kemudian tidak belajar, apakah kita tidak boleh marah? Ya. Jadi yang kita praktekkan itu memang kita tidak boleh marah. Tapi kita sebagai guru mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi. Nanti setelah ini ada materi segitiga restitusi. Jadi anak itu tidak melakukan belajar itu pasti ada alasannya ya. Oke. Tapi sementara ini mungkin kita belum menggali lebih dalam. Kenapa kamu nggak belajar?
belajar gitu. Maksudnya dialog berdua, mungkin anak bisa dipanggil gitu, terus ditanya. Salah satunya adalah praktek segitiga Kristus ini. Alasan apa gitu? Apa alasan yang mendasari ketika kamu tidak belajar gitu? Kamu tahu kan bahwa ini UTS gitu. Kenapa kamu nggak belajar gitu? Dan nanti kan ada alasannya. Dari alasan itu kita akan mengetahui sebenarnya ketika mereka melakukan sesuatu itu mereka itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar ini. Nanti dijelaskan lagi, nanti ada 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika alasannya sudah diketahui, kemudian kita mengingatkan, Bapak juga sama dulu pernah nggak belajar, nah begitu kan. Terus nanti ditanya kedepannya kamu ingin jadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Begitu Pak. Jadi memang kita harus dialog secara personal ya. Jadi jangan di depan umum. Karena kalau di depan umum itu menyebabkan ada rasa malu biasanya. Jangan menegur orang di depan umum. Pengalaman sih, karena kalau di depan umum rasanya malu kan. Tapi kalau diajak dialog gitu, ya nggak nak? Ya benar kan ya? Ya. Lebih enak kalau berbuat kesalahan diajak dialog kan? Ya. Kalau bapak ibu gurunya marah-marah, gimana? Takut nggak? Takut nggak Pak? Nah, habis itu setelah nanya ditahu alasannya gitu ya. Ditanya apakah ingin menjadi orang sukses, kemungkinan setiap anak gitu akan menjawab, ya saya ingin menjadi orang sukses. Atau mungkin kalau sudah, kalau mau menjadi orang sukses, kira-kira langkahnya seperti apa? Jadi dibalikan lagi. Langkah untuk menjadi orang sukses itu mau seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi orang sukses? Itu Bapak dari ini. Yaitu kita melakukan penguatan di sini. Kemudian anak memberikan solusi, nah kita menguatkan solusi yang mereka berikan. Berarti saya harus belajar ya Bu, kayak gitu kan yang lain. Ya dia harus belajar, gitu. Nanti setelah itu, ya udah Bu, nanti saya akan lebih baik belajar lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya, yang siswa boleh. Kalau praktek seperti itu kira-kira menyenangkan nggak? Buat siswa nih, buat siswa. Menyenangkan ya? Ya. Kalau bapak ibu gurunya prakteknya seperti itu, jadi kalau ada sesuatu memang tidak marah-marah ya. Kamu gitu. Tapi diajak dialog berdua, ini dipanggil. Itu akan lebih menyenangkan. Tadi ada Bu Wiwi bertanya apa hukuman dan konsekuensi gitu ya. Hukuman itu biasanya bersifat fisik dan menyakiti siswa. Tapi kalau konsekuensi, karena mereka tidak melakukan sesuatu, itu ada konsekuensinya. Contohnya, mereka datang terlambat 10 menit. Ya konsekuensinya adalah mereka harus tinggal di kelas selama 10 menit untuk mendapatkan jam tambahan misalnya. Itu konsekuensi. Atau konsekuensinya adalah misalkan mereka bermain yang sering ya Bu, bermain kran, kan? Kran. Terus seringnya kerannya pada patah tuh depan kelas. Pernah nggak? Nah, adalah kalau hukuman kita menghukum mereka gitu. Menghukumnya adalah misalkan push up, nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi mereka harus mengganti keran yang rusak, itu konsekuensi. Berarti udah dapat jawaban dari Bu Guru. Iya, itu kan yang masih bingung soalnya hukuman atau konsekuensi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan biasanya kalau hukuman itu sesuatu dikerjakan itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan mereka.
saya juga masih belajar nih Bapak Ibu, sama saya juga mencoba untuk menerapkan. Jadi memang ketika belajar tentang teori budaya positif ini saya sangat merasa ditampar sekali, karena ternyata apa yang saya lakukan sama ini kurang tepat. Dan karena saya merasa tertampar gitu ya, dan ini merupakan hal baik gitu ya, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua gitu. Apa ketika kiri itu? Tanpa berpikir begini. Ya, nanti di sini dulu nanti kita bahas. Apakah sudah semua? Belum? Susah. Soalnya susah. Jawaban sama dengan Kingsan saya, Bu. Goreng nyontoh ya. Minum. Goreng nyontoh. Ada yang nyontoh. Nyontoh tuh berdiskusi ini. Mencatat sama. Iya. Burina dapat 100 Burina. Sudah? Ye. Yang pertama nih, kira-kira nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat besar. Betul kan? Bu? Teman. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan kesalahan mereka. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Sebentar, berarti ini udah mulai paham ya, ini hukuman, apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Terus selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kemudian ada yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket. Ya, pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman yang ini hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi, benar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Kemudian di sini ada duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kan dia hanya diminta untuk duduk ya, tidak ada fisik, menyakiti secara fisik itu tidak ada. Di pinggir lapangan, secara mental. Lagi selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? PJOK. Nah, konsekuensi. Agama lah hukuman itu ya. Ya, kalau mata pelajaran selain olahraga itu hukuman. Tapi kan kalau olahraga kayak ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kan itu masuk olahraga ya. Tidak menyakiti karena itu bagian dari olahraga dan pelajaran. Kecuali kalau mapel-mapel yang lain itu tidak boleh. Yeah. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Benar berapa Bapak Ibu? 13? Salah satu keren. Semuanya tepuk tangan buat kita semua. Minta tolong dikumpulkan. Saya betul semua, Bu Guru. Keren. Jadi, apakah sekarang sudah memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bukti. Yes.
Nah, di sini ada yang namanya istilah dihukum oleh penghargaan. Loh, kok bisa ya kita dihukum tapi dengan penghargaan? Di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Nah, juga mengutamakan bahwa penelitian hasil pengawasan ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum sebenarnya. Jadi karena itu balik lagi, motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Jadi nanti mereka terlalu nyaman mungkinnya karena sering diberi penghargaan, kemudian sekalinya tidak diberi penghargaan mereka ini mogok. Terus selanjutnya menurut Alfikon juga adalah mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika kita belajar itu sebenarnya adalah belajar dan kita mampu bisa paham, itu adalah sebuah penghargaan, sebuah bentuk penghargaan untuk diri kita sendiri. Jadi anak-anakku ya, terutama nanti ini, kalau misalkan melakukan sesuatu, kalau masih berharap penghargaan atau hukuman itu atau karena takut dihukum itu, motivasinya masih ekstrinsik bukan dari intrinsik, dan itu tidak akan bertahan lama. Sebenarnya terus penghargaannya berupa apa? Berupa ketika kita belajar sesuatu, kita bisa, itu adalah sebuah penghargaan. Itu bentuk penghargaan. Jadi, atau apalagi kalau misalnya kita belajar sesuatu yang misalkan contohnya di kalau anak-anak ya belajar yang misalkan nilainya asalnya mungkin 70, terus dia belajar dan nilainya 80. Nah, peningkatan nilai itu sendiri adalah penghargaan buat diri kalian sendiri. Jadi penghargaannya adalah kita belajar, kita mampu berkembang karena kita belajar, itu penghargaan. Kemudian ada selanjutnya adalah penghargaan ya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Dan jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi malah kabur. Tujuannya adalah ingin mendapatkan penghargaan. Karena belajar ingin dapat penghargaan, tapi bukan belajar ingin jadi pintar misal, atau belajar ingin jadi orang sukses, tapi akhirnya tujuannya itu kabur ya. Karena kita berharapnya ke penghargaan. Kemudian ada penghargaan tidak efektif di sini adalah suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kayak sebab akibat gitu ya, ketika maka gitu. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Nah, jika kita berharap dapat penghargaan tapi ternyata kita tidak mendapatkan, itu akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya, udah nyerah gitu. Nah, palingan juga nanti aku nggak menang. Misalnya, palingan aku nanti nggak dapat apa-apa. Padahal penghargaan yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa belajar yang berubah, kita yang asalnya jadi tidak tahu menjadi tahu, itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Itu motivasinya sudah intrinsik, kalau penghargaan itu masih ekstrinsik. Diharapkan nanti kita semua bisa membangun, membangkitkan motivasi intrinsik murid-murid. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur
Dan penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan saingan. Sebenarnya seperti sekarang ya, kita kan sudah di ranking-rankingan ya, itu sebenarnya suatu bentuk sedikit penerapan dari inilah ya. Jadi justru kita saingannya sama diri kita sendiri. Kalau di rapot kan kita ketika sebagai wali kelas mungkin ya, kita tidak membandingkan anak didik dengan teman lain atau yang teman sekelas ya. Itu jadi tidak ada rasa persaingan lah. Jadi persaingan itu dia bersaing dengan diri sendiri dibandingkan dengan semester yang lalu, bagaimana adakah peningkatan dan lain sebagainya. Kita tidak membandingkan dengan itu. Adalah suatu bentuk penghargaan yang insya Allah itu tidak merusak hubungannya. Karena kita sebagai wali kelas kan biasanya membandingkan, oh ini bagus nilainya dibandingkan semester yang lalu. Tapi tidak dengan membandingkan, oh kamu ranking 10, ranking 30, itu aja ranking 1 kan enggak ya? Ya begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah sebuah penghargaan yang tidak merusak hubungan. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Nah, sehingga dia dihukum oleh penghargaan. Motivasi yang diharapkan adalah motivasi yang dari dalam. Nah, ini ada keyakinan kelas. Tadi ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Dan setiap individu itu memiliki nilai kebajikan yang berbeda. Ini ada keyakinan kelas. Selama ini yang kita buat adalah bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Nah, kita berubah nih jadi yang namanya dari peraturan menjadi keyakinan. Contoh, apa sih itu keyakinan kelas ya? Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Mengapa kita ya memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk keselamatan, aman, kenyamanan. Nah, nilai-nilai keselamatan, keamanan, kesehatan gitu ya, atau kenyamanan itu merupakan keyakinan. Jadi setiap peraturan ya, setiap peraturan itu punya nilainya. Sementara kita itu biasanya masih berupa peraturan bukan keyakinan. Contohnya lagi ya, kalau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, itu sama ya, hampir sama nilai keselamatan kesehatan. Nah, nilai apa yang ingin diraih itu yang namanya keyakinan Bapak. Contohnya lagi, kalau misalkan datang tepat waktu, itu nilai keyakinannya apa ya? Biar nggak terlambat. Iya, biar nggak terlambat datang ke waktu itu. Apa sih nilai yang mau kita yakini gitu? Kira-kira apa? Nilai disiplin. Oke. Terus nilai apa lagi? Supaya nggak terlambat pekerjaan. Menghargai orang lain. Benar. Berarti contohnya lagi adalah benar nggak? Mengerjakan tugas sendiri. Satu tangan nilai apa Mas? Iya, yang siswa nilai nilai apa? Nilai yang dibentuk dari peraturan mengerjakan tugas sendiri saat atau mengerjakan ulangan harian sendiri. Itu nilai yang ingin dibentuk adalah nilai kejujuran. Jadi peraturan kelas itu lebih detail, tapi kalau keyakinan itu nilai yang ingin dibentuk. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas mungkin? Ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kayak tadi datang tepat waktu itu di bawah poinnya menghormati orang lain.
lain, kemudian tidak mengganggu teman, itu di bawah payungnya menghormati orang lain. Jadi lebih abstrak, tidak sejelas peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi positif. Misalnya, jadi jangan terlambat diganti jadi datang tepat waktu. Jangan mencontek diganti menjadi mengerjakan sendiri. Itu dibuat kalimatnya dibuat positif. Terus kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini contohnya peraturan nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinannya maksudnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini harusnya kalimatnya kalimat positif ya. Kalimat positif menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi peraturannya itu diharapkan untuk pakai kalimat-kalimat yang positif. Nah, coba nanti Bapak Ibu bisa membentuk keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas jika bisa menggunakan jamboard itu akan lebih enak gitu. Kita nggak perlu kertas dan lain sebagainya. Tapi kalau mau membentuk keyakinan kelas ini adalah salah satu bentuk menerapkan keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti ya tips atau cara dari saya untuk membuat keyakinan kelas, terutama mungkin Bapak Ibu wali kelas ya yang megang kelas tersendiri, atau bisa juga berlaku untuk guru mapel yang bukan wali kelas ya. Jadi nanti anak dibagi, kalau bisa menggunakan jamboard, nanti anak bisa berkreasi di sana. Kalau tidak bisa, misalkan mau offline, diberikan sticky note. Nanti anak, ini adalah salah satu yang bisa diterapkan nih. Anak itu nanti diberikan sticky note, terus diberikan pertanyaan pematik. Apa sih yang kalian harapkan agar terwujud kelas yang nyaman dan membuat penghuninya bahagia? Nanti kan mereka akan menjawab nih. Ya misalkan ngomongnya yang sopan, santun gitu. Nanti diberikan sticky note. Beberapa sticky note setiap kelas diberikan, kemudian nanti ditempelkan. Tugasnya guru adalah mengelompokkan hal-hal yang sama. Oh ini mirip-mirip nih. Terus nanti dibuat kesepakatan, misalkan nanti ngomongnya sopan dan santun gitu ya. Terus kemudian saling membantu dan lain sebagainya. Itu nanti di bawah payung apa? Itulah keyakinan kelas yang dibentuk. Bisa dipahami. Terus nanti keyakinan kelasnya, berarti keyakinan kelasnya apa aja? Misalkan kejujuran, terus saling menghormati orang lain. Mungkin karena ada yang mengejek orang tua, kan merasa mengejek itu kan tidak menghormati gitu. Misalkan tidak saling mengejek, saling membantu dan lain sebagainya. Nanti kita sebagai guru itu menyimpulkan, dan biasanya setiap kelas berbeda-beda karena tergantung keyakinan tiap individu yang tadi balik lagi adalah nilai-nilainya berbeda. Nanti disepakati. Jadi ketika anak melanggar suatu aturan, yang ditanyakan itu bukan aturannya tapi keyakinannya. Contohnya kayak misalkan mencontek, gak tahu mencontek, keyakinan apa yang kamu langgar? Kejujuran. Jadi yang ditanya adalah keyakinannya. Apakah kamu ingin menjadi orang yang jujur, gitu kan? Mau bu, nah berarti solusi apa yang harus kamu lakukan agar kamu menjadi orang jujur, gitu. Jadi yang ditanya adalah keyakinannya. Itu nanti kita bisa praktekkan di segitiga restitusi. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan fisiologis, papan, sandang, pangan, itu maksudnya adalah bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Kira-kira nih ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, itu namanya Agus. Anak telah datang dan mengeluhkan Agus
bisa-bisanya sih aku sering kali meminta bekal makan siang secara paksa. Alasannya apa? Kelaparan belum sarapan. Oh, belum sarapan, lapar. Berarti kalau belum sarapan, lapar, kira-kira kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh Agus? Dasar bertahan hidup. Benar, kebutuhan bertahan hidup. Kalau itu alasannya, nih ya, kalau alasannya lapar dan orang tuanya tidak membawanya makan makanan, itu berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah jika senang temannya jadi memperhatikan dia caper, berarti dia kurang cinta dan kasih sayang. Jadi mungkin jika ada nih ya, ada anak-anak kita yang senangnya caper, itu berarti kebutuhan cinta dan kasih sayang itu kurang terpenuhi. Apa ya? Jadi mau melanggar, tapi melanggar alasannya apa? Ya senang aja sih bu, ya gitu. Oh kamu mengganggu temanmu? Ya senang aja sih bu. Jadi dia jadi perhatian ke saya, berarti itu dia memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian jika dia merasa hebat karena temannya jadi takut, jadi maksa, jadi merasa berkuasa karena jadi senang tuh karena temannya takut, jadi dia merasa berkuasa. Itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemampuan dia itu ingin diakui. Kemudian yang selanjutnya jika merasa bosan, dia itu adalah kebutuhan akan kebebasan, bosan gitu ya. Terus selanjutnya karena dia dibawakan ibunya bekal yang sama terus bosan akhirnya. Nantilah pengen yang lain gitu ya. Terus kemudian jika karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, nah iseng gitu ya. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, ada kebutuhan ini masing-masing penjelasan ini. Nah, ini ada sebuah video. Nanti saya skip aja. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini penjelasan lebih lanjut. Pindahkan ke Bluetooth dulu sebentar nih. Mana itu? Sudah memiliki budi positif ya? Saya memperhatikan maksudnya.
Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sebentar. Gitu dong, Prof. Ya itulah kalau orang udah S3 ya kayak gitu. Sudah sedikit sepuh. Iya. Saya sudah sangat betul. Sedikit. Kau kan dari faktor lain punya kapur dari negara. Aku posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Posisi penghukum. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Posisi penghukum Bapak Pergi Ibu. sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dan posisi yang selanjutnya posisi pembuat. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya boleh ditegur bapak kepala sekolah? Terus
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren! Di posisi teman dia pokoknya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Apa ini? Kok Marisa lebih praktik bikin tes? Bagaimana ceritanya ini? Ceritain dulu. Gimana cerita? Naren! Makasih ya nak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru Hem. Begitu ada 5 posisi kontrol gitu. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau, kemudian manajer. Diharapkan kita berada di posisi manajer, minimal pemantau. Seringnya kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Berada di pembuat rasa bersalah atau teman mungkin ya. Nah, kita diharapkan bisa berada di posisi manajer. Dan ini ada 5 posisi kontrol dan pernyataan atau kalimatnya. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi saya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Atau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu sebagai manajer? Jadi dari dialog-dialog tersebut nanti atau perkataan Bapak Ibu Guru akan menentukan Bapak Ibu Guru berada di posisi yang mana. Jadi ada yang namanya restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri. Kemudian restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, dan restitusi digunakan untuk memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan, dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, dan restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi adalah fokus pada solusi, serta restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ada tahapan dari segitiga restitusi, ada 3, yaitu tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian adalah menanyakan keyakinan. Di tahap menstabilkan identitas, guru akan berbuat kata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik? Jadi nanti ada 3 tahapan. 3 tahapan ya, 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nanti guru akan berkata seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tahapan validasi kebutuhan. Guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak
tidak melakukannya kan? Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu di tahap validasi. Kemudian di terakhir ada tahap menanyakan keyakinan. Di sini ada apa nilai yang kita percaya atau keyakinan apa yang kita perlukan. Ini adalah salah satu contoh penerapan yang saya lakukan ketika melakukan dialog segitiga restitusi, di mana contoh kasusnya adalah siswa marah saat kerja kelompok karena ada teman kelompok lain yang tidak ikut mengerjakan. Contohnya seperti ini. Ini praktek segitiga restitusinya. Kalau menurut kamu itu penting, jadi perilaku apa yang harus kamu lakukan pada saat saya ngomong? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Silakan sekarang kembali ke kelas. Ibu harap kamu tidak mengulangi lagi dan bisa bersikap berbicara sesuai dengan keyakinan kelas kita di Muhammad Ibrahim. Terima kasih. Sama-sama. Itu salah satu praktek segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Jadi yang pertama kita itu menstabilkan identitas dengan bisa berkata berbuat salah itu manusiawi, semua orang itu pasti berbuat salah. Kemudian divalidasi kesalahan, nanti guru akan berkata apa yang kamu yakini begitu ya, atau misalkan terima kasih kamu sudah tidak mencoba berbuat lebih buruk lagi daripada ini gitu. Itu untuk validasi kesalahan. Kemudian meyakini keyakinan, nanti dia akan ditanya apa keyakinan yang kamu langgar, bagaimana kamu akan mengatasi ini. Jadi ada 3 tahap dan cara mengikuti itu dengan dialog, jadi tidak diumum gitu ketika berdua. Kemudian ini respon dari siswa. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat menjauhkan diri dari rasa marah karena perilaku teman sekolah saya. Saya harus banyak lebih bersabar dan menghormati anak teman. Jadi di sekitar kasus itu guru hanya membimbing dan solusi itu dari siswa. Dan ini refleksi saya, pengalaman saya mengikuti pembelajaran di modul 1-4 itu adalah bahwa tentang budaya positif ini banyak ilmu baru yang saya pelajari, mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Gereja Jawa Tengah dan hubungan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah.
Nah, perasaan saya sendiri setelah mengikuti pembelajaran itu saya merasa senang dan semakin termotivasi untuk bersemangat dalam menerapkan dan menjalankan budaya positif yang diterapkan di kelas dan di sekolah. Kemudian pelajaran yang dapat berupa itu saya akan berusaha untuk menempatkan diri dalam posisi kontrol, yaitu yang diharapkan adalah control manager. Kemudian pelajaran yang dapat juga berupa bisa tentang keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia dan restitusi, dan penerapannya. Hal-hal yang baik yang dapat saya lakukan ke depannya adalah saya ingin tetap terus menerapkan disiplin positif, yaitu dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang di sini dan Bapak Ibu guru, apakah siap menerapkan segitiga restitusi? Siap ya. Memang perlu latihan ya. Jadi posisi manajer itu mudah-mudahan kita bisa lakukan sebagai guru begitu. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup. Oke, terima kasih atas kesediaannya hadir dan kita belajar bersama di sini. Dan terima kasih tadi yang sudah aktif dan ikut bertanya dan lain sebagainya, yang aktif dan yang hadir dari sini. Kita berikan aplaus buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.